12 alasan mengapa harus mempercayai Yesus adalah Tuhan. Selama berabad-abad, kekristenan diserang dengan pertanyaan, bagaimana mungkin manusia adalah Tuhan? Hari ini, saya akan memberikan 12 bukti Alkitabiah yang tak terbantahkan mengapa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang menjelma. Simak sampai akhir karena bukti terakhir akan membuat Anda terkejut. 1. Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus dengan tegas berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bukan sekedar satu tujuan, tetapi satu dalam esensi ilahi. Orang-orang Yahudi memahami klaim ini sangat jelas. Mereka mengambil batu untuk merajamnya karena penghujatan. Mengapa? Karena mereka tahu Yesus sedang mengklaim kesetaraan dengan Allah. 2. Yesus menerima penyembahan. Hanya Allah yang boleh disembah. Namun berkali-kali Yesus menerima penyembahan tanpa menolaknya. Matius 14 ayat 33 mencatat para murid menyembahnya berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 25 dan 26. Ketika Petrus menolak disembah karena dia hanya manusia. Yesus tidak pernah menolak penyembahan, karena dia memang layak disembah sebagai Tuhan. 3. Yesus mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dalam Markus 2 ayat 5-7, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat langsung protes. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Pertanyaan mereka tepat. Dan Yesus membuktikan kuasa ilahinya dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. 4. Yesus ada sebelum Abraham. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus membuat pernyataan revolusioner. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Kata, "Aku telah ada," adalah ego eimi dalam bahasa Yunani, nama Allah yang dinyatakan kepada Musa di semak yang menyala dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah Aku. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Allah yang kekal. Dalam Markus 2 ayat 5-7, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat langsung protes. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Pertanyaan mereka tepat. Dan Yesus membuktikan kuasa ilahinya dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. 4. Yesus ada sebelum Abraham. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus membuat pernyataan revolusioner. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Kata, "Aku telah ada," adalah ego eimi dalam bahasa Yunani. Nama Allah yang dinyatakan kepada Musa di semak yang menyala dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah Aku. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Allah yang kekal. 5. Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dengan jelas menyatakan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Ini bukan metafora, ini adalah doktrin inkarnasi. Allah yang menjadi daging dalam pribadi Yesus Kristus. 6. Yesus pencipta segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 menegaskan, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi." Hanya Allah yang menciptakan. Ibrani 1 ayat 2 menambahkan bahwa Allah menjadikan alam semesta oleh anaknya. Yesus bukan ciptaan, Dia adalah pencipta. 7. Yesus memiliki segala atribut Allah. Yesus Mahadir Matius 28 ayat 20. "Aku menyertai kamu senantiasa." Yesus Maha Tahu Yohanes 21 ayat 17. Petrus berkata, "Engkau tahu segala sesuatu." Yesus Maha Kuasa, Matius 28 ayat 18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Atribut-atribut ini hanya dimiliki Allah. 8. Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan adalah bukti tertinggi keilahian Yesus. Roma 1 ayat 4 menyatakan Yesus dinyatakan sebagai anak Allah dalam kuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Tidak ada nabi, tidak ada manusia biasa yang bisa membangkitkan dirinya sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. 9. Thomas menyebut Yesus, Tuhanku dan Allahku. Dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas yang skeptis menyembah Yesus dengan seruan, Ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak mengoreksinya. Dia menerima pengakuan itu. Ini adalah pengakuan iman paling eksplisit tentang keilahian Yesus dari seorang saksi mata yang awalnya ragu. 10. Perjanjian Lama menubuatkan Allah yang datang. Yesaya 9 ayat 5 menubuatkan, seorang anak telah lahir untuk kita, namanya Allah yang perkasa. Yesaya 40 ayat 3 bernubuat tentang jalan bagi Tuhan, digenapi dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mika 5 ayat 1 menubuatkan sang raja yang asalnya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, menunjuk pada kekekalan ilahi. 11. Para rasul menyembah Yesus sebagai Allah. Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 menyebut Yesus dalam rupa Allah. Titus 2 ayat 13 menyebutnya Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1 menggunakan formula yang sama. Para rasul yang monoteis Yahudi ini tidak akan menyebut Yesus sebagai Allah kecuali mereka yakin akan kebenarannya. 12. Yesus sendiri akan datang sebagai hakim. Yohanes 5 ayat 22 dan 23 mencatat Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Hanya Allah yang menjadi hakim atas seluruh umat manusia, dan kehormatan yang sama dengan Bapa hanya layak diberikan kepada Allah. 12 bukti ini bukan hasil interpretasi manusia, ini adalah pernyataan eksplisit dari Alkitab sendiri. Yesus bukan hanya nabi baik atau guru moral. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, seperti tertulis dalam Wahyu 22 ayat 13. Klaimnya tentang dirinya sendiri hanya meninggalkan 3 pilihan. Dia adalah pembohong, orang gila, atau benar-benar Tuhan. Dan bukti-bukti ini menunjukkan Dia adalah Tuhan yang sejati. Jika video ini membuka mata Anda tentang kebenaran siapa Yesus sebenarnya, tekan tombol like sekarang. Share kepada teman-teman yang membutuhkan jawaban apologetik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten apologetik Kristen lainnya. Follow juga akun TikTok kami untuk video-video pendek yang powerful. Mari bersama-sama membela iman dan memberitakan kebenaran Kristus di era digital ini. Kebenaran tidak takut diselidiki, kebenaran justru bersinar semakin terang ketika diuji. Shalom, saya Thomas Didimus. Kalau kamu diberkati dengan narasi video ini, ayo tekan tombol like, subscribe channel YouTube Apologet Kristen ini dan follow juga akun TikTok Apologet Kristen. Shalom, saya Thomas Didimus.